Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Kali ini kita akan bahas salah satu game play to earn. Ini namanya adalah Monopoly Millionaire Game. Nah, ini kalau dilihat gamenya bentuknya seperti Five Loud gitu ya. Nah, jadi game introductionnya apa sih ini? Ini gue ngejelasin sedikit, mungkin pada saat penjelasan bisa kurang jelas, tapi nanti pada saat kita mainin gamenya pasti akan lebih jelas. Nanti gamenya udah rilis, kalian udah bisa beli NFT-nya. Nanti gue akan tutorial dari awal sampai akhir gimana cara untuk play to earn-nya juga, oke? Jadi di sini ada fitur-fitur gamenya seperti Marine Hunter, di mana kita bisa masuk satu room ya untuk istilahnya mancing gitu ya, gunain Cannon Star kita gitu dan gold coins kita gitu ya, dan itu otomatis akan dapetin banyak reward. Lalu di sini ada Island Construction, di mana nanti otomatis pada saat di game itu kita bisa semacam membangun bangunan gitu ya, termasuk untuk kita melakukan play to earn kita harus masuk salah satu bangunan tertentu gitu. Kemudian di sini Cannon Star-nya itu kan amunisinya istilahnya pakai gold coins ya. Nah, istilahnya di bangunan-bangunan ini untuk dapetin gold coins-nya itu juga bisa, di mana ada beberapa bangunan yang istilahnya emang produce gold coin tersebut gitu ya. Lalu di sini ada Fish Pond Growth, di mana di sini kita bisa mengembangbiakan beberapa tipe ikan gitu ya. Lalu di sini ada 3 competitive modes, dimana di sini ceritanya di sini kita bisa nangkep ikan gitulah secara bebas, dimana otomatis sistemnya multiplayer juga dan fun banget lah gitu. Oke, buat yang mau download gamenya kalian bisa download di sini. Kebetulan nanti di sini gue pakai Android launcher ya, jadi ketika nanti di download langsung terdeteksi sebagai filenya Nox gitu, jadi lebih gampang. Jadi kalau mau lebih gampang gue saranin pakai Android emulator aja sih, ataupun pakai handphone. Nah, kemudian di sini tipe-tipe NFT-nya ada Cannon-nya yang kita bisa lihat bentuknya. Di sini ada yang 1 star sampai dengan 8 star. Otomatis yang 8 star pastinya lebih bagus dan juga lebih istilahnya damage dan segala macam atributnya lebih bagus lah gitu ya. Nah, di sini ada game guide-nya. Di sini kita akan explore ya. Jadi kita istilahnya sedikit lebih tahu tentang apa sih gamenya gitu ya. Ini adalah GameFi NFT Play to Earn gitu ya di BSC Chain. Jadi pertama gas fee kita aman gitu. Kemudian ada 2 tipe token yang namanya MMC, ini adalah governance tokennya, dan MMG ini adalah game tokennya. Cara roadmap mereka akan fokus dulu ke GameFi, NFT, dan kedua baru fokus ke game distribution platformnya gitu. Lalu di sini adalah analisis terkait dengan GameFi economic modelnya. Di sini menurut mereka entry dan exit time-nya itu sangat masuk akal lah gitu ya. Karena pertama di sini ada NFT cycle mechanism gitu ya. Lalu di sini ada yang namanya DeFi incomes untuk kita dapetin dividen gitu ya. MMG output kita itu di-adjust berdasarkan market value gitu ya. Jadi otomatis harga MMG kita itu berdasarkan harga market ya, bisa naik bisa turun juga gitu. Nah, kemudian di sini penjelasannya, di mana di sini tiap NFT itu ya bisa digunakan untuk play to earn, tapi tiap NFT itu emang ada masa hidupnya ya, dimana nanti ketika expire NFT-nya gitu ya, players ini harus ulang beli lagi atau bisa reactivate NFT itu gitu loh. Kemudian di sini ada 10% DeFi income dari project party dividends gitu. Nah, di sini dijelasin ya, jadi ketika kita beli box untuk dapetin Cannon-nya itu ya, nah ini 90% MMG-nya ini ya akan masuk ke wallet untuk di burn ya. Jadi tidak masuk ke wallet dev gitu ya, tapi melainkan malah koinnya di burn ya. Jadi otomatis konsumsinya lebih besar daripada outputnya gitu ya. Dan inilah kenapa istilahnya market value MMG itu yakin akan naik terus gitu. Nah, lalu kemudian di sini basic informationnya kita bisa lihat ya, di sini ada NFT Cannon attributes, di mana attributesnya itu terdiri dari gift gold coins dan life cycle. Oke, lalu ada yang namanya MMG daily minimum incomes. Di sini minimum ya guys ya, bukan maksimum. Jadi istilahnya paling sedikit akan dapat segitu gitu loh. Nah, oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, untuk level 1 star gitu ya, di sini MMG daily DeFi earnings-nya adalah 2,9 U gitu ya. Dan kemudian terus ke bawah, starnya makin tinggi maka dia istilahnya earning minimalnya makin tinggi gitu. Lalu di sini juga ada gold coins. Di sini gold coins itu seperti untuk pelurunya ya, di mana. Nah, di sini untuk gold coin dijelasin ya, di mana users bisa dapat MMG dengan cara memburu marine creatures guys ya. Jadi NFT ini membutuhkan gold coins untuk menembak marine creatures gitu guys. Nah, di sini ada semacam level-levelnya dan berapa banyak gold coin yang diberi ya. Kalau di sini kayak level 1 di situ ada 500.000 sampai dengan level 8 ini banyak banget nih nolnya, 160 juta kalau nggak salah ya. Lalu di sini ada life cycle, di mana otomatis kalau kita bisa lihat ya, kalau yang 1 star life cycle-nya itu hanya 35 hari ya, di mana artinya adalah users bisa terus mendapatkan MMG-nya itu selama 35 hari. Nah, ketika
waktu itu beres ya otomatis user istilahnya harus beli NFT lagi. Tapi NFT-nya ini bisa diaktifasi lagi dengan cara synthesizing NFT to higher level. Jadi istilahnya kita menggabungkan NFT, upgrade NFT ke contoh mungkin level 2 atau level 3 gitu ya. Dimana di sini kalau kita bisa lihat yang 8 star itu punya life cycle paling tinggi itu sekitar 442 hari gitu ya. Jadi kalau dapat yang 8 star otomatis sudah enak banget ya guys. Lalu di sini ada NFT star level upgrade ya. Di sini dimana ketika nanti contoh NFT kita life cycle-nya habis gitu ya, tapi kita masih pengen banget untuk pakai NFT itu, maka kita harus melakukan upgrade gitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk 2 star ya. NFT consumption-nya itu adalah kita butuh 2 yang bintang 1 gitu ya. Consumption-nya di sini ada 200 hingga 12.800. Lalu di sini ada success rate-nya di mana semakin tinggi yang 8 star ini, maka success rate-nya semakin rendah ya. Lalu juga ada cooldown time-nya, jadi istilahnya waktu untuk sintesisnya gitu mulai dari 6 sampai 60 hari. Otomatis kalau yang 8 star karena dengan atribut yang sangat bagus dan juga life cycle yang tinggi, maka otomatis akan lebih rare dan juga lebih lama untuk create-nya gitu guys. Nah, kemudian di sini ada preparation-nya segala macam ya. Sekarang kita akan beli NFT-nya guys. Oke guys, jadi untuk beli NFT-nya gampang banget, kalian tinggal ke page yang sell ini ya. Lalu di sini kita akan beli. Nah, di sini belinya harus pakai koin MMG ya guys. Nah, kita beli MMG-nya itu di DEX, di BSC otomatis di PancakeSwap. Kita tinggal klik aja nanti otomatis kebawa ke PancakeSwap. Nah, jadi jangan lupa connect wallet. Di sini gua karena tadi udah buka langsung otomatis ke connect gitu ya. Lalu di sini kita akan cari yang namanya BUSD. Ya, di sini gua kebetulan ada 25 dan di sini MMG-nya tadi dibutuhkan adalah 2100 jadi 23,5 ya. Lalu sekarang kita langsung swap aja. Kita langsung klik. Oh, ini ada price update, nggak apa-apa, kita accept aja. Lalu kita langsung klik confirm swap. Oke, ini ada permintaan untuk gas fee, kita confirm aja. Lalu kita close. Nanti setelah transaksinya sukses, otomatis nanti langsung pindah ya ke balance-nya di sini 2100. Oke, udah masuk ya guys 2100. Sekarang kita tinggal back aja. Nah, di sini otomatis walletnya ke connect. Nah, di sini kita punya ya 2100 guys gitu ya. Jadi sekarang kita langsung klik aja 2100. Nih di sini kita harus approve contract, jadi otomatis akan kena gas fee lagi, nggak masalah ya guys. Kita harus authorize, kita klik confirm aja. Nanti akan ada pop up MetaMask. Oke, setelah itu kita langsung klik confirm. Oke, setelah kita udah approve, maka sekarang kita akan harus confirm lagi. Di sini kita klik confirm aja. Oke, setelah itu kita klik confirm. Oke, di sini sudah sukses ya. Nah, di sini kita udah punya cannon-nya. Di sini ada semacam health-nya 0/35. Lalu di sini dapat 0 star cannon ya guys. Nanti di sini kita bisa pakai deh cannon-nya ya. Sini ada semacam detailnya ya. Oke, jadi sekarang kita udah bisa langsung pakai untuk di gamenya ya guys. Oke guys, setelah kita udah punya NFT-nya, tadi kita juga udah beli NFT-nya. Nah, sekarang kita harus login. Loginnya pakai apa? Di sini kita akan pakai QR. Nah, caranya gimana? Di sini kalian udah harus login ke wallet kalian, lalu kalian klik walletnya aja ya. Lalu di sini ada game login QR code. Di sini gua akan blur ya. Jadi istilahnya lebih aman lah ya guanya. Di sini gampang banget kalau misalkan nanti kalian mainnya di Nox gitu ya, atau di Android simulator di PC, maka kalian tinggal snipping tool aja guys gitu ya. Jadi kita tinggal snipping tool QR code-nya ya. Oke, lalu kita langsung save aja snipnya. Di sini namanya apa terserah, bebas ya. Lalu setelah kita save gitu ya, kita nanti gambarnya langsung drag aja ke sini gitu ya. Nanti otomatis langsung masuk di galeri. Kebetulan gue udah ngedrag gitu, jadi langsung aja gue launch gamenya ya. Nanti biasanya pada saat kalian download, istilahnya gamenya harus download semacam package file lainnya lah gitu ya. Jadi nggak apa-apa, biarin aja dia download sampai dia ngeload datanya beres. Jadi tungguin aja guys, nggak lama kok gitu ya. Oke, ini kebetulan gue sudah beres untuk install, ngeload datanya segala macam. Nah, sekarang gue akan untuk scan QR code ya. Oke, kalau keluar begini, ini berarti terhubung ke kamera kalian ya. Nah, langsung kalian klik yang gambar ini guys. Oke, di sini gua akan cek pictures. Oke, kita coba ya. Ini QR code gua karena di galeri satu doang. Oke, bisa dilihat ya, di sini ada wallet gua OX5, belakangnya 34D, ini bener wallet gua ya. Dan di sini kita cek mail gitu ya, dimana di sini kita dapat semacam bonusnya ya, bonus welcome gitu, kita receive aja. Oke. Lalu di sini kita ada gift-nya juga, kita coba cek di mana di sini ada semacam sign in reward-nya ya. Kita sign in aja.
dapat semacam 40.000 gold ya. Oke, di sini kita akan coba nge-build ya. Di sini kita akan build. Oke, bangunan 10 cukup ya kita build. Oke, sekarang kita punya bangunan. Nah, bangunan ini fungsinya apa? Di sini untuk kontrol bangunan lain ya. Jadi kita bisa ngebangun bangunan lain nih. Contoh kita bisa bangun XP3-nya. Gitu ya. Kita bangun aja karena kita punya diamondnya gitu guys ya. Nah, kemudian di sini ada output dan limit ya, dimana increase. Gitu ya. Lalu kita bangun-bangun aja guys karena emang kita punya diamondnya gitu ya. Di sini kita bisa lihat ini nambah 1000 gold per jam gitu ya, di limitnya juga nambah 1000. Di sini kita bangun aja karena masih gratis ya. Dan di sini dapat level 2, dapat ikan baru juga ya. Sini kita build lagi. Rata-rata sih di sini masih gratis ya, karena ini pun kita dapat gratis. Jadi kita untuk starter dikasih modal lah gitu ya guys ya. Oke, lalu kita coba lihat build apa lagi. Di sini XP3-nya ya, kita harus bangun lagi ya. Ini 30 menit gak apa-apa, tapi karena diamond gua nggak cukup ya, jadi kita langsung klik upgrade aja. Oke, kita udah naik level lagi. Oke guys, jadi setelah kita bangun-bangun tadi, cara ngecek NFT-nya adalah kita tinggal ke back ya. Lalu di sini kita bisa cek NFT kita udah masuk ya. Jadi kayak tadi gua kasih tahu, kita harus login QR-nya gitu ya. Lalu istilahnya NFT kita baru bisa ke-sync di back-nya. Nah, itu juga istilahnya membutuhkan beberapa waktu ya. Lalu kita bisa pakai untuk use gitu ya. Oke, ketika kita use di sini kita langsung masuk ke yang play to earn guys. Di situ kita bisa lihat ya, di situ kita bisa nembak-nembak dan istilahnya gold coin kita terus berkurang ya. Cuma di sini gua ngerasa kok sangat tipis ya guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa dapat balik gold coinnya dan juga bisa dapat yang namanya MMG-nya guys gitu ya. Nah, di sini kalau kita incer yang gede-gede kayaknya agak susah ya. Kita harus istilahnya ngincer yang kecil-kecil guys. Kita bisa dapat tuh 78 dan di sini dapat 70. Nah, tuh ya. Jadi kita bisa dapat goldnya dan juga bisa dapat MMG pada saat bermain ini guys. Oke guys, jadi ini hari kedua gue main ini ya. Kemarin ini gue sengaja bikin lagi karena sedikit banget kemarin ya. Nah, di sini ini hari kita dapat gift, ini gift hari kedua. Kita termasuk gift dapat MMG-nya guys gitu ya. Nah, di sini gua akan coba untuk nge-roll dice-nya ya. Di sini semacam dapat monopoli dan di sini kita bisa dapat reward, dan kebetulan di sini gua oke banget dapat 500 MMG gitu ya. Kalian bisa lihat ya, saldonya langsung nambah 500 gitu ya. Dan di sini gue coba sekali lagi 2 kali, ternyata malah dapatnya kurang beruntung lah istilahnya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya gua kayak ya udah lumayan tuh dapat 443 ya. Jadi istilahnya menuju 2000 itu semakin cepat gitu ya guys ya. Nah, sekarang ini gua akan langsung mainin gamenya lagi ya, yang kemarin gitu ya. Konsepnya masih sama. Di sini karena NFT kita itu bukan bintang 1 ya, tapi bintang 0 gitu ya. Jadi gold coin yang kita dikasih itu NFT-nya itu sehari hanya 40.000 gitu ya. Jadi istilahnya di sini kita hanya punya 40.000 gold coins untuk di-spend gitu. Jadi kita dalam game 40 kali nembak doang ya udah habis gitu guys ya. Ya udah, jadi gini dihabisin aja nggak masalah karena lumayan ya, kita masih bisa dapat MMG ataupun gold coinsnya gitu. Tapi otomatis kita paling berharap untuk dapat MMG-nya gitu ya. Nah, kalau main game seperti ini, kalau kita pelurunya sedikit, kita usahain untuk incer yang kecil-kecil aja guys, karena kalau yang kecil-kecil kita bisa bunuh gitu ya. Tapi kalau yang gede-gede itu agak susah untuk dibunuh gitu ya. Nah, di sini udah habis ya punya gua ya, karena mainnya emang secepat itu gitu ya. Jadi kalau memang sudah habis gitu ya. Nah, di sini buat ngecek istilahnya hari ini kita udah dapat berapa gitu ya, kita bisa ke bagian ekstrak ya. Ekstrak. Nah, di situ kemudian ada tulisannya tuh MMG 446, current value-nya 5,53 dolar, dan itu udah lumayan banget sih dari 2 hari main. Terus gara-gara juga hoki ya, mainin si ular tangga monopoli gitu, dapat bonus 500 MMG, itu enak banget sih gitu ya. Jadi otomatis dengan kita dapat bonus-bonus kayak gitu tuh BP-nya lebih cepet. Lalu di game ini kita juga kalau dilihat ya, kita nggak perlu main terlalu lama ya guys ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Menurut gue ini game yang cukup potensial sih. Kenapa? Karena tiap hari hanya dengan login kita bisa dapat duit ya gitu. Dan untuk harga NFT-nya itu menurut gue juga terjangkau, hanya 25 dolar. Jadi menurut gue kalau mau coba untuk invest gitu ya, mau coba untuk beli, ini maksudnya worth the risk lah gitu ya. Dan juga istilahnya reward yang kita bisa dapatkan itu kadang bisa melebihi ekspektasi. Contohnya kayak yang di
monopoli tadi gitu lah, yang kita roll dice itu ya, yang modalnya 100 mmg gitu. Lalu kemudian juga tiap hari kita dikasih reward ya, gift gitu ya, dan istilahnya hanya dengan login juga sudah bisa menghasilkan. Jadi menurut gua game ini cukup potensial lah ke depannya gitu ya guys. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.